我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。我要向高山举目，我的帮助从何来？我的帮助从造天地的耶和华而来。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利。Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat datang di sekolah Minggu. Asuhan dan Indria. Adik-adik, sekarang kita akan mulai sekolah Minggu kita. Kita akan bernyanyi, bergerak dan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita awali dengan doa. Adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan dan tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu buat saat pagi hari ini, buat waktu dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami, biarlah Engkau yang menolong menyertai sepanjang sekolah minggu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Adik-adik, pada saat ini kita mau memuji Tuhan, kita mau berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, kekuatan sehingga pada saat ini kita bisa mengikuti sekolah minggu kita. Adik-adik, kita mau menyanyikan pujian. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Adik-adik, mari kita terus memuji Tuhan, mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan. Kakak undang adik-adik untuk berdiri, mari kita bernyanyi bersama-sama.
bersama-sama, ku daki-daki gunung yang tinggi, dan ku turun-turun lembah yang dalam. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Adik-adik, kita masih tetap berdiri. Adik-adik tidak boleh duduk dulu ya. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Kasih Yesus indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih
Namun sebelumnya, adik-adik silakan persiapkan Alkitabnya. Duduk yang rapi untuk mendengarkan cerita dari Alkitab. Sebelum kita mendengarkan cerita Alkitab, kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus selamanya. Shalom adik-adik, sudah siap dengarkan firman Tuhan? Siap. Hari ini kita masih akan belajar tentang kehebatan Tuhan Yesus, yaitu Tuhan Juru Selamat kita. Nah, adik-adik masih ingat tidak? Waktu minggu kemarin kita sudah mendengarkan cerita tentang apa ya? Ya, betul sekali adik-adik. Kita sudah mendengarkan tentang Tuhan Yesus menyembuhkan seorang yang lumpuh. Dan 2 minggu yang lalu kita juga sudah mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Wow, hebat sekali adik-adik. Dari Tuhan Yesus menyembuhkan penyakit yang tidak ada obatnya. Tuhan Yesus membuat mujizat dari orang yang tidak bisa berjalan menjadi bisa berjalan. Nah, pada pagi hari ini kita mau belajar tentang satu lagi kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam menyembuhkan, yaitu Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan orang yang buta. Nah, adik-adik, pernahkah kalian melihat orang buta di sekitar kalian? Atau ketika kalian lagi jalan-jalan sebelum pandemi, atau mungkin tetangga kalian ada? Nah, pasti ya kalian pernah lihat mungkin kayak itu di TV,
Tapi kalau belum pernah lihat, nah kita mau praktek dulu. Adik-adik, gimana sih rasanya kalau menjadi orang buta? Enak gak ya kalau kita buta? Coba sekarang semua adik-adik yang ada di rumah, matanya ditutup. Nanti Kakak Resti hitung sampai 5, setelah itu baru boleh dibuka. Oke, sip. Coba semua sekarang matanya ditutup dulu, dipejamkan matanya. Nanti Kakak Resti hitung sampai 5 baru dibuka ya. Siap? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, silakan dibuka. Nah, adik-adik, gimana tadi waktu kalian menutup mata kalian? Apakah kalian bisa melihat apa yang ada di depan kalian? Tadi waktu kalian tutup mata, apa kalian bisa melihat Kakak Resti dari handphone atau laptop kalian? Tidak bisa ya adik-adik. Nah, seorang yang buta itu sangat menderita seperti penyakit yang lainnya. Tapi orang buta itu gak bisa melihat, dia gak bisa melihat keluarganya, orang tuanya. Dia bahkan tidak bisa bekerja. Pekerjaan apa yang bisa dikerjakan oleh orang buta? Bahkan untuk pergi ke suatu tempat saja dia mengalami kesulitan adik-adik. Apalagi waktu zaman Tuhan Yesus belum secanggih seperti sekarang. Jalannya masih sangat-sangat jelek. Lalu belum ada kendaraan adik-adik, belum ada mobil atau motor yang bisa mengantar kemana-mana. Sebagian besar orang jalan kaki. Kalau orangnya orang kaya, dia bisa punya keledai atau kuda yang bisa ditunggangin. Nah, adik-adik, tapi apa yang terjadi? Kita hari ini mau melihat bagaimana hebatnya Tuhan Yesus menyembuhkan orang ini. Adik-adik, kita mau belajar hari ini dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai dengan 52. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Nah, adik-adik, ini itu ceritanya ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sudah sampai di sebuah kota yang namanya Yeriko. Yesus mengajar di sana, menyembuhkan banyak orang. Kemudian sudah waktunya Yesus keluar dari Yeriko. Nah, ketika dalam perjalanan, sebelumnya kalian masih ingat gak adik-adik? Kemanapun Tuhan Yesus pergi selalu banyak yang mengikuti. Masih ingat kan? Cerita sebelumnya juga sama. Kemanapun Yesus pergi banyak sekali orang di belakang yang mengikuti. Persis seperti ini sekarang. Ketika Yesus sudah mau keluar dari Yeriko, banyak sekali orang di belakang mengikutinya. Banyak yang mencintai Tuhan Yesus. Banyak yang mau mengikut Tuhan Yesus. Nah, kita lanjut ceritanya. Kemudian ketika Yesus sedang berjalan, karena ada banyak orang, jadi ketika Tuhan Yesus jalan, dari kejauhan orang pasti sudah tahu itu adalah Tuhan Yesus. Karena mereka melihat ada banyak kerumunan. Nah, ketika Tuhan Yesus sedang berjalan, dia lewat. Ternyata adik-adik, dia melewati seorang bapak yang namanya Bartimeus. Rupa-rupanya Bapak Bartimeus ini itu adalah seorang yang buta. Jadi dia tidak bisa melihat adik-adik. Ketika Tuhan Yesus lewat, tapi pendengarannya sangat tajam adik-adik. Dia bisa mendengar dengan jelas. Dia mendengar, ada Tuhan Yesus yang lewat. Karena banyak orang yang berteriak-teriak menyebut nama Tuhan Yesus. Nah, adik-adik mungkin ada yang bertanya, apa yang sedang dilakukan Bapak Bartimeus di pinggir jalan? Bapak Bartimeus karena tidak bisa melihat, dia tidak bisa melakukan banyak pekerjaan. Satu-satunya cara supaya dia bisa tetap makan, dia bisa membeli pakaian jika bajunya sudah rusak, yaitu dia harus mengemis, meminta-minta siapa yang lewat. Dia minta, ada yang memberi, ada juga yang tidak. Nah, jadi Bapak Bartimeus pekerjaannya adalah mengemis. Ketika Tuhan Yesus lewat, dia mendengar, ada Tuhan Yesus yang lewat.
aku akan berteriak kepadanya. Dia percaya bahwa Tuhan Yesus akan mendengarnya dan Tuhan Yesus akan menyembuhkannya. Dia sangat percaya itu. Ketika Tuhan Yesus sudah lewat, nah, Bapak Bartimeus ini sudah mulai berteriak-teriak, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku, Tuhan Yesus tolong sembuhkan aku. Ketika Bapak Bartimeus sedang berteriak-teriak, orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus menyuruhnya untuk diam. Katanya, shh, jangan berteriak-teriak, shh, tidak boleh berteriak-teriak, jangan panggil-panggil Tuhan Yesus. Orang-orang tidak senang ketika Bapak Bartimeus memanggil Tuhan Yesus. Tapi apakah Tuhan Yesus tidak mendengar? Apakah Tuhan Yesus harus dipanggil, harus disentuh belakangnya, ditepuk dulu baru berbalik mendengar orang yang berbicara? Tidak, adik-adik. Tuhan Yesus itu Maha tahu. Bahkan sebelum lewat di jalan itu, Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan ada seorang bapak bernama Bapak Bartimeus yang akan memanggilnya dan memintanya untuk menyembuhkannya. Ketika Tuhan Yesus mendengar orang-orang yang mengikutinya beserta murid-muridnya menyuruhnya untuk diam, Tuhan Yesus menyuruh beberapa muridnya berkata, pergi panggillah Bapak Bartimeus kepadaku. Mendengar itu, orang-orang yang mengikutinya, hah? Kita sudah menyuruhnya diam, kenapa sekarang Tuhan Yesus memanggilnya? Lalu orang itu pergi memanggil Bapak Bartimeus tadi. Wah, bayangkan adik-adik, ketika Bapak Bartimeus tadi memanggil Tuhan Yesus, lalu banyak orang yang menyuruhnya diam. Kalau Bapak Bartimeus orangnya tidak atau orangnya mudah menyerah, dia pasti sudah tidak mau lagi. Kalau orang Bapak Bartimeus orangnya cepat marah, cepat sedih, dia sudah tidak mau lagi untuk berteriak. Tapi karena dia tekun adik-adik, dia tidak menyerah, dia terus memanggil. Tuhan Yesus tahu iman Bapak Bartimeus ini sangat kuat adik-adik. Lalu Bapak Bartimeus dipanggil dan dia sangat senang. Karena orang-orang yang tadi menyuruhnya diam, sekarang semuanya terlihat kebingungan karena Bapak Bartimeus dipanggil. Lalu setelah sampai, Tuhan Yesus berkata, apa yang bisa kulakukan kepadamu Bapak Bartimeus? Lalu Bapak Bartimeus berkata, Guru, sembuhkanlah aku. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Adik-adik, Tuhan Yesus hanya berfirman, Bapak Bartimeus ini bisa melihat. Wow, hebat sekali Tuhan Yesus ya adik-adik. Nah, pagi hari ini apa yang kita pelajari dari kisah Bapak Bartimeus dan Tuhan Yesus yang menyembuhkannya ini? Kita belajar bahwa pertama, kita tidak boleh menyerah adik-adik. Saat kita mendoakan sesuatu, aku belum dapat, aku sudah berdoa berbulan-bulan supaya corona segera berhenti. Kenapa belum berhenti juga? Aku sudah berdoa berbulan-bulan supaya bisa sekolah minggu di gereja. Kenapa belum dijawab-jawab? Tuhan mungkin tidak mendengar doaku. Nah, tidak adik-adik, setiap kali kita berdoa, setiap kali kita datang kepada Tuhan Yesus, memanggil Tuhan Yesus mendengar kita adik-adik. Tapi Tuhan Yesus sedang merencanakan sesuatu yang sangat besar untuk kita semua. Jadi kita harus percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian yang kedua adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus mengenal kita semua. Adik-adik, tidak ada loh yang menceritakan kepada Tuhan Yesus bahwa nama Bapak ini adalah Bapak Bartimeus. Tapi Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus tahu namanya. Bahkan di Alkitab diberitahukan nama Bapaknya pun dicatat dalam Alkitab ini. Kenapa adik-adik? Karena Tuhan Yesus mengenal
ciptaannya. Tuhan Yesus tahu nama adik-adik. Tuhan Yesus tahu nama Nidia, nama Kigen, nama Joy, nama Karisa. Tuhan Yesus tahu nama Nadine. Tuhan Yesus tahu nama Ray. Tuhan Yesus tahu namanya Gempi. Tuhan Yesus tahu nama semua anak-anak yang ada di asuhan, yang ada di Indria. Tuhan Yesus tahu semuanya. Nah, adik-adik, oleh sebab itu jangan pernah sedih berkata, aku masih kecil. Mungkin Tuhan Yesus tidak mendengar doaku. Tidak seperti itu adik-adik. Tuhan Yesus mendengar doa kita dan Tuhan Yesus tahu nama kita. Tuhan Yesus tahu nama Kakak Resti. Tuhan Yesus tahu nama Ibu Lili guru asuhan, ke Ibu Eine, Kakak Sefri. Tuhan tahu semuanya. Oleh sebab itu, adik-adik, kita sebagai anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kita tidak boleh berhenti untuk berdoa memanggil Tuhan Yesus. Jangan lelah untuk berdoa setiap kita bangun, memulai aktivitas kita, mau makan, mau istirahat, rajin-rajin berdoa. Karena Tuhan Yesus mengenal kita. Nah, adik-adik, hari ini coba kita ada ayat hafalan loh. Ayat hafalannya diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Bunyinya, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita. Dan terdapat dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Nah, adik-adik, dari ayat hafalan ini kita tahu bahwa Allah yang telah dulu mengasihi kita, adik-adik. Sebelum kita mengenal Allah, sebelum kita ada di dunia ini, Allah sudah tahu, sudah merencanakan Nidia akan lahir, Joy akan lahir, kalian semua akan lahir. Nah, tapi sebelum itu juga Allah sudah mengasihi kita. Sebelum kita lahir, Allah sudah mengasihi kita terlebih dahulu. Sebelum orang tua kita lahir, Allah telah mengasihi. Itu Tuhan Yesus buktikan ketika Tuhan Yesus disalibkan, adik-adik. Betul, ketika Tuhan Yesus disalibkan, kita semua belum ada. Tapi Tuhan Yesus sudah berkorban terlebih dahulu buat kita semua. Jadi, siapa yang telah mengasihi kita? Yaitu Allah yang telah mengasihi kita. Nah, adik-adik, hari ini kita tidak ada prakarya adik-adik, tapi kita akan bermain game. Nah, nanti di rumah kalian boleh ditolong sama mama atau papa atau kakak ya. Jadi, kalian akan menyiapkan satu selendang boleh, atau kain yang tipis juga boleh. Nanti kainnya kalian lipat, kemudian ikatkan di mata kalian seperti ini. Nah, setelah diikat, ini contoh saja ya. Setelah diikat nanti di mata kalian, kalian punya 2 misi yang harus kalian kerjakan. Pertama, kalian harus menggambar hati, menggambar love dari kalian menutup mata. Berarti kalian butuh alat tulis dan buku tulis adik-adik. Kalian gambar hati dalam keadaan matanya ditutup. Kira-kira gampang tidak ya menggambar hati ketika kalian tidak bisa melihat bukunya? Kita mau praktekkan bagaimana rasanya kalau kita tidak bisa melihat. Supaya kita bersyukur adik-adik ketika kita diberi mata sama Tuhan, kita bisa membaca Alkitab yang sudah bisa membaca, kita bisa melihat keindahan, melihat pohon-pohon di sekitar kita. Tapi kalau kita tidak bisa melihat apa yang terjadi ya. Nah, itu jadi kalian siapkan alat penutup mata untuk menggambar hati. Berhasilkah kalian menggambar hatinya? Yang kedua adalah
nanti kalian karena akan ditolong sama orang dewasa yang ada di rumah, kalian tutup mata kalian, lalu nanti orang tua di rumah minta tolong, nanti kalian dikasih misi memindahkan satu benda ke tempat yang lain. Misalkan diberi jarak seperti 2 meter, jadi kalian misalkan memindahkan bola dari ujung satu ke ujung yang lain. Kira-kira gampang tidak ya kalau mata kita tertutup lalu kita berjalan mau mengambil sesuatu, apakah mudah atau sulit? Oke adik-adik, jadi demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita belajar dari kisah Bartimeus, dia tidak menyerah, dia memanggil Tuhan dan Tuhan Yesus menjawabnya. Tuhan Yesus menyembuhkannya. Begitupun kita adik-adik, saat kita memanggil Tuhan Yesus mendengar apapun yang kita katakan, dan Tuhan Yesus mengenal kita semua. Tuhan Yesus mengenal semua nama adik-adik yang ada di kelas asuhan dan di kelas Indria. Oke adik-adik, semua tangannya dilipat, kita mau berdoa bersama. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa Surgawi untuk hari ini kami sudah belajar tentang Bapak Bartimeus yang tidak menyerah memanggil Tuhan Yesus walaupun banyak orang menyuruhnya diam. Dan kami berterima kasih sebab kami, Engkau telah selamatkan, Engkau adalah Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang sanggup menyembuhkan orang yang buta. Engkau sanggup menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang kena penyakit kusta. Dan kami percaya Engkau sanggup juga menyembuhkan setiap kami, buat setiap adik-adik, keluarga kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh saat ini. Dan kami berdoa Bapa Surgawi supaya kami selalu diingatkan bahwa Tuhan Yesus mengenal kami. Dan kami sangat senang bisa mau menyembah Tuhan. Bapak Surgawi, kami akan mengakhiri sekolah minggu kami. Berkati setiap adik-adik yang ada di rumah, keseharian mereka, apapun yang mereka kerjakan nanti, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Terus memberkati. God bless you. Adik-adik sekolah minggu, apa kabar semuanya? Dinda punya informasi penting nih. Mulai sekarang, adik-adik tidak usah khawatir lagi untuk memberi persembahan. Adik-adik dapat mengumpulkannya terlebih dulu di dalam celengan. Nanti, pada waktu adik-adik sudah boleh ke gereja, celengannya jangan lupa dibawa ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.